أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, nama salat maghrib Masjidul Ihsan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hingga pada kesempatan malam Selasa tanggal 15 Safar 1446 Hijriah dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu yang seperti biasa di malam Selasa kita membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, ya. Hadis yang berkaitan dengan adab dari kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis-hadis yang khusus beliau kumpulkan berkaitan dengan adab agar kaum muslimin bisa mengambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga semoga dengan itu kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah untuk memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa innallaha la yablughu bi husnil khuluqi darajata as-sha'imil qa'im." Punya Allah subhanahu wa ta'ala akan menaikkan derajat seorang muslim dengan akhlak yang baik kepada derajat orang-orang yang melakukan puasa dan sholat, Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul 'abd al-jannah at-taqwa wa husnul khuluq." Yang paling banyak masukkan hamba ke dalam surga adalah dua amalan, yaitu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga akhlak yang terpuji. Maka jamaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhlak agar termotivasi diri kita untuk menghiasi diri kita ini dengan akhlak yang mulia. Nah, kita masih dalam bab az-zulmu dzulumat. Bab kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kita masuk hadis yang kedua pada bab ini, itu hadis 484. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, قال حدثنا حاتم قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمة مسخ وقذف وخسف ويبدأ بأهل المظالم. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari gurunya Hatim. Ini Hatim sebutkan oleh Syekh Muhammad Ruslan, dinukil dari Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal karyanya Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah ta'ala, yang berisi rawi-rawi berkaitan dengan kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ummatul kitab, yaitu kitab Sahihain, kemudian Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.
Tahdzibul Kamal ini diambil dari kitab Al-Kamal. Tahdzib artinya ringkasan. Dan yang sangat menarik sekali jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bizzi menyusun kitab Tahdzibul Kamal ini seperti komputer. Padahal dahulu belum ada komputer. Jadi dimulai dari yang namanya alif. Kemudian setelah alif cari yang alif lagi. Kalau nggak ada alif ba. Terus runut. Karena beliau hafal ribuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai penambah ilmu kita jamaah. Dan diringkas lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Tahdzibut Tahdzib. Ini dari Tahdzibul Kamal diringkas lagi. Kemudian diringkas lagi agar bisa dihafal, yaitu Taqribut Tahdzib. Dan ini yang dihafal oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, begitu juga Syekh bin Baz. Jadi kalau kata Ustaz Ana, kalau memang antum benar-benar penuntut ilmu hadis, hafalin paling tidak kitab Taqribut Tahdzib. Karena itu dari ringkasan dari ringkasan. Sebutkan di sini Hatim tidak diketahui periwayatan hadisnya. Ini yang menjadi ilah yang pertama dalam hadis ini. Dan Hasan bin Ja'far, dia adalah seorang yang thiqah. Kemudian dari Munkadir bin Muhammad bin Munkadir. Munkadir bin Muhammad bin Munkadir, beliau adalah anak dari Muhammad ibn Munkadir. Kalau anaknya Munkadir, kata para ulama, layyinul hadis. Yang mana disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Tarikh Al-Kabir. Menukilkan dari syarahnya Syekh Muhammad Sayyid Ruslan, faqahullah. Munkadir Muhammad bin Munkadir, anak dari Muhammad bin Munkadir, adalah seorang yang layyin. Lain itu berarti dhaif jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berkumpul dalam riwayat dua illah menjadikan Allah taala alam, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Tetapi jamaah sekalian, riwayat yakunu fi akhir ummati, akan terjadi pada akhir umatku maskun. Maskun itu apa jamaah? Maskun itu Allah rubah bentuk muka. Jadi Allah ganti muka manusia menjadi muka binatang. Dalam riwayat yang lain disebutkan diganti mukanya dengan muka kera dan babi. Tujuh qadfun, ada yang dilempar, lempar dengan batu. Kemudian yang terakhir adalah al-khasf. Al-khasf ini pembenaman yang mana dalam hadis yang sahih disebutkan tidaklah akan terjadi kiamat kecuali kalian menghitung 10 tanda kiamat, dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khasfun fil masyriq, khasfun fil maghrib, khasfun fi jaziratil arab. Akan terjadi longsor di daerah masyriq, daerah timur, kemudian daerah barat, dan di jazirah Arab. Kalau Allah taala alam jamaah sekalian, kalau dalam riwayat ini sanadnya dhaif, akan tapi sebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi, tapi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, itu hadis yang sahih insyaallah taala, tapi dengan lafaz yakunu fi akhir ummah khasfun wa maskun wa ghadab. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, anuhliku au anuhlaku wa fina salihun? Qala na'am idza dhahara al-khabath. Riwayat yang sahih, kalau riwayat Aisyah ini terakhirnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana akan terjadi khasaf? Itu apa? Pembenaman. Kemudian maskun, perubahan bentuk wajah. Itu juga qadfun, akan dilempar. Sedangkan di antara kita ada orang-orang yang soleh, apakah kita akan mendapatkan
kebinasaan. Sedangkan di sekitar kita ada orang-orang soleh. Kata Nabi SAW, na'am, idza dhaharul khabath. Iya, kalau seandainya sudah tersebar jamaah kemaksiatan. Ketika orang-orang soleh tidak peduli lagi dengan keadaan di sekitarnya, tidak ada yang namanya nahimu munkar atau amar ma'ruf. Dia soleh untuk dirinya sendiri. Yang diingatkan orang-orang yang berbuat kemaksiatan, maka bisa jadi Allah akan memberikan azab kepada semuanya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih insyaallah ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi juga penyebabnya diantaranya hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, fi hadhil ummati khasafun wa maskhun wa qadr. Faqala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah, ma tadalik? Faqala idza dakhalatil qay'an wal ma'azif wa syuribatil khumur. Kapan terjadi pembenaman, kemudian Allah merubah bentuk wajah-wajah manusia dan akan dilemparkan kepada mereka batu? Saat yang pertama tampak qayyan, atau dalam riwayat qay'an, itu apa? Bidu wanita tersebar dan tidak ada yang mau melarangnya, menghalangi mereka untuk melakukan hal-hal untuk mengubah syahwatnya. Kemudian ma'azib, alat musik, wa syuribatil khumur, dan diminumnya minuman keras. Hadisnya juga sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan dalam ayat ini lafadznya wa yubda'u bi ahlil madzalim, dan dimulai yang akan merasakannya adalah ahlul madzalim, orang yang melakukan kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman yang akan merasakan adab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tetapi Allah taala alam, lafaz wa yubda'u bi ahlil madzalim ini lafaz yang dhaif. Ada pun yang hadis yang sahih yang tadi Anda sebutkan dua riwayatnya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, namun tentu kita tidak ingin ya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala mengalami keadaan tersebut. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mengingatkan orang-orang yang di sekitar kita. Jangan sampai kita mendiamkan kemaksiatan, jangan sampai kita mendiamkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga Allah murka. Semua yang ada di sana Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala firman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab, dalam surat Al-Anfal. Takutlah kalian dengan azab. Fitnah di sini maksudnya azab. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassa, yang Allah Subhanahu wa taala tidak hanya timpakan kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Maha keras siksanya. Di sini ada periwayatan Muhammad ibn Munkadir ya. Jadi riwayat anak kepada bapaknya. Adapun Muhammad ibn Munkadir, kita sudah mengetahui keimamahan beliau rahimahullahu taala. Muhammad ibn Munkadir seorang tabi'in yang mulia, murid dari para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya beliau mengambil dari Jabir, di antaranya juga beliau mengambil dari Abu Hurairah. Muhammad ibn Munkadir jamaah disebutkan suatu hari membaca sebuah ayat yang membuat beliau menangisnya terisak-isak hingga dilaporkan kepada gurunya Abu Hazim Salamah bin Dinar.
Abu Hazim Islam bin Dinar. Maka ditanya, wahai Muhammad, mada yubkik, apa yang membuat engkau menangis? Maka Muhammad bin Qadir mengatakan qara'atul ayah wa huwa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu. Dan tampak bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tampakkan hal-hal yang mereka tidak perkirakan, Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan di hadapan manusia. Maksudnya jemaah, Allah tampakkan ke khalayak keburukan-keburukan yang dilakukan dalam kesendirian. Disebutkan dalam riwayat tafsir, dosa-dosa yang tersembunyi ternyata Allah Subhanahu wa taala tampak. Pada asalnya siyak ini kepada orang-orang kafir. Malam yakunu yahtasibun, mereka mengira Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka surga. Padahal mereka sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala azab. Tapi dalam fikiran Muhammad bin Qadir tidak. Takutnya Allah Subhanahu wa taala mengazab diriku dan aku merasa Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Maka aku situ menangis. Ayatnya sama. Mungkin kita sudah membaca berapa kali coba. Tapi itulah mereka para ulama salaf. Ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka renungkan. Ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka mengambil pelajaran. Bagaimana dengan kita jemaah? Itu Muhammad ibn Qadir. Baik. Karena hadisnya dhaif, maka kita hanya membacanya saja. Namun kita bisa mengambil pelajaran dari penggalan hadis yang sahihnya, bahwasanya jamaah sekalian, mata Allah Subhanahu wa taala akan tampak nanti di akhir kehidupan umat ini, apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum, maka kita tunggu saja, karena pasti perkataan Nabi benar. Shadaqa Rasulullah SAW. Nabi SAW pasti akan mengatakan sesuatu yang benar dan tidak akan bisa didustakan. Kalau kita belum menyaksikannya, nanti akan datang zamannya jauh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyukai kita dari zaman tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadis yang suci berkata Imam Bukhari rahimahullah taala qala hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Abdul Aziz bin Al-Majishun qala akhbarani Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus ini adalah seorang yang diberikan gelar oleh Al-Imam Ahmad Syekhul Islam. Kata Abdul Aziz bin Al-Majishun, Abdul Aziz bin Abdullah bin Al-Majishun. Majishun ini dalam bahasa Arab maknanya orang yang kemerah-merahan kulitnya jemaah. Beliau adalah seorang pakar fikih jemaah, bahkan disetarakan oleh Al-Imam Malik. Hanya disebutkan dalam riwayat di kota Madinah saat ini tidak ada yang berfatwa kecuali dua orang, yaitu Abdul Aziz bin Al-Majishun dan juga Al-Imam Malik bin Anas rahimahumullahu ta'ala. Dan Imam Abdul Aziz bin Al-Majishun termasuk seorang ulama yang thiqah ya jamaah. Thiqah, akan tapi tidak banyak meriwayatkan hadis karena beliau seorang yang lebih berkecimpung dalam ilmu fikih. Namun riwayatnya adalah riwayat yang sahih thiqah. Qala akhbarana Abdullah bin Dinar, dia ada seorang tabi'in yang thiqah, mulai dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Kezaliman adalah keburukan pada hari kiamat. Nah, hadisnya sudah kita baca sebelumnya. Imam Bukhari ingin memberikan
hadis ini untuk menjadi penguat ya, hadis yang sebelumnya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nah, hadis yang selanjutnya berkata Imam Bukhari rahimahullah taala qala hadatsana Musaddad wa Ishaqun qala hadatsana Mu'adz qala hadatsani Abi an Qatadah an Abil Mutawakkil an-Naji an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza khalasul mu'minuna minan nari hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar fayataqasuna madhalima bainahum fid dunya hatta idza nuqu wa hudzibu udina lahum bidukhulil jannah fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimanzilati adallu minhu fid dunya. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Musaddad ibnu Musarhad, ini sering kita lewati ya. Ini dari Ishaq. Ini bisa juga Ishaq ibn Ibrahim as-Sawaf. Beliau adalah seorang yang thiqah. Dan bisa juga Ishaq bin Mansur al-Qaushaj. Beliau juga seorang yang thiqah. Maka kalau keduanya salah satu dari keduanya meriwayatkan, karena semuanya thiqah, tidak perlu lagi kita ragukan tentang sanad hadis ini. Mu'adz, ini Mu'adz bukan Mu'adz ibnu Jabal ya. Ini Mu'adz ibnu Mu'adz al-Anbari kalau tidak salah. Jadi ayah dan anak namanya sama-sama Mu'adz. Dan beliau adalah mereka berdua adalah seorang yang thiqah. Kemudian Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi. Beliau adalah satu-satunya yang ada di kitab Bukhari dan Muslim, begitu juga Sunan al-Arba'ah. Tidak ada lagi yang namanya Qatadah kecuali Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Dan Qatadah ini jamaah adalah salah seorang yang buta. Salah seorang yang apa? Buta. Tapi jamaah hafizakumullah jami'an. Rahimaniyallah wa iyyakum. Qatadah bin Di'amah as-Sadusi katanya sebutkan dalam biografinya, beliau tidak pernah menulis dan meminta mengulang orang yang membacakan hadis kepadanya. Jadi sekali dibacakan langsung hafal jemaah, dan sulit lupanya. Kalau kita sulit hafal, cepat lupanya. Kalau beliau kebalikannya jemaah, sulit lupanya, cepat hafal ya. Allah musta'an. Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Dari Abu Mutawakkil. Abu Mutawakkil ini namanya Ali ibnu Dawud. Ali ibnu Dawud An-Naji Al-Basri. Beliau salah seorang yang thiqah jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Beberapa ulama mensiqahkannya beliau seperti Al-Imam Ahmad, kemudian Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Yahya bin Ma'in, kemudian Ali ibnu Al-Madini rahimahullahu al-jami'. Maka tidak perlu lagi kita saksikan tentang thiqahnya. Dari Abu Sa'id, ini Abu Sa'id Sa'id bin Sinan radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia yang masih belia kan tapi menghafalkan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah SAW, beliau SAW bersabda, "Idza khalasul mu'minuna minan nar." Jika orang-orang yang beriman telah selamat dari api neraka. Hubisu biqantarah. Maksudnya di sini khalasa minan nar itu melewati sirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Tidak setiap kalian kecuali pasti kalian akan masuk ke dalamnya atau lewat di atasnya. Maksudnya di sini adalah lewat di atas sirat ya, yang membentang di atas neraka
jahannam. Hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar. Allah Subhanahu wa taala tahan penduduk surga di jembatan. Dan qantarah ini adalah jembatan setelah Sirat. Yang ada di atasnya itu orang-orang yang selamat dari Sirat jemaah. Berarti semuanya orang beriman. Fayataqassuna madzalima bainahum fid dunya. Akan Allah Subhanahu wa taala qisas kedzaliman antara orang-orang yang beriman. Hatta idza nuku wa hudzibu, sampai ketika mereka sudah disucikan dan dibersihkan. Udzina lahum bidukhulil jannah, baru mereka diberi izin untuk masuk ke dalam surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sampai Nabi SAW itu bersumpah, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Yaitu tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad SAW ada di tangan. La ahaduhum, mereka salah satu di antara mereka, bimanzilihi, terhadap tempat tinggalnya, adallu minhu fid dunya, lebih mengetahui tempatnya dibandingkan ketika di dunia. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Jadi insyaallah hadis ini adalah hadis yang sahih jamaah, bila syak, tanpa kita ragukan. Baik. Hadis ini berkaitan dengan apa yang disebutkan pada bab az-zulmu dzulumat, bahwa kezaliman adalah kegelapan. Jadi jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang-orang yang masuk ke dalam surga atau yang sudah dijamin masuk surga ketika lolos dari Sirat, itu kezaliman mereka tetap akan diqisas, agar tidak ada lagi jamaah dendam, kedengkian, iri, kebencian terhadap sesama muslim. Dan semakin banyak kezaliman, maka akan semakin terakhir dimasukkan ke surga, walaupun sudah jelas masuk dalam surga. Karena jamaah abang ngantri, siapa yang pernah dizalimin sama fulan, ya dibalas dulu jamaah. Baru kalau sudah selesai diizinkan mereka masuk ke dalam surga. Berarti kezaliman saja bagi penduduk surga itu memperlambat jamaah, memperlambat masuk ke dalam surga. Karena mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala firman akhir-akhir surat Az-Zumar, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengarahkan para penduduk surga untuk masuk ke dalam surga, maka malaikat yang berada di pintu surga mengatakan, masuklah kamu ke dalam surga dikarenakan kalian sudah bersih. Tibtum fadkhuluha khalid, masuklah ke dalam surga dalam keabadian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Selamatlah, keselamatan bagi kalian karena kalian sudah bersih. Maka kita jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk ke dalam surga sampai kita benar-benar bersih. Kalau belum bersih, maka dimasukkan dulu ke dalam neraka jemaah. Nasallallahu salama wal sampai benar-benar bersih. Kezaliman antar sesama orang-orang yang beriman itu akan diqisas dan baru
izinkan masuk ke dalam surga. Dan perhatikan lafaz hadis ini jamaah, la ahaduhum bimanzilati adallu minhu fid dunya, dan setiap dari mereka akan mengetahui tempat tinggalnya lebih daripada tempat tinggal dia di dunia. Nah, di sini ada yang pernah kesesat masuk ke rumahnya jamaah, apalagi yang sudah punya rumah 20 tahun 30 tahun, ada yang pernah kesesat jamaah. Nah, nanti di surga insyaallah taala kita semua Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Itu kita lebih mengetahui tempat kita di surga dibandingkan tempat kita di dunia. Tapi jamaah, apakah kita benar-benar ingin mencari surga? Sudahkah kita membayar tebusannya jamaah? Karena Allah Subhanahu wa taala firman apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui? Maksudnya di sini Allah belum melihat mana di antara kalian yang benar-benar berjihad, bersungguh-sungguh dan juga bersabar dalam kehidupan dunia ini. Dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kalian akan masuk ke dalam surga atau mengira masuk ke dalam surga, akan tapi belum datang kepada kalian keadaan di mana orang-orang sebelum kalian mereka sudah mendapatkan ujian berupa apa? Musibah, matsathumul ba'sa wad dharra, bencana, wa zulzilu, dan mereka diguncangkan jamaah dengan guncangan dahsyat. Sampai orang-orang yang beriman dan Rasul yang bersama mereka sudah berada di titik nadirnya jamaah. Sudah di puncak keputusasaan hingga mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan? Kalau kita baru diuji sedikit gimana jamaah? Ngeluhnya udah berapa? Padahal mungkin bisa jadi itu adalah cara agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam yang kita kira surga itu sesuatu yang bisa kita peroleh dengan mudah jemaah. Bagaimana kita akan menikmati selama-lamanya? Yang kata Nabi SAW apa? Orang yang paling miskin di surga. Ana sering ulang berapa jemaah? 10 kali dunia dan seisinya, dan itu selama-lamanya. Gak bakal habis jemaah. Itu orang yang paling miskin. Bagaimana orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam surga? Namun kita mencarinya dengan bermalas-malasan, berdaya jemaah. Ketika kita diberi ujian sedikit langsung apa? Langsung menyerah. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Fa idza asabatu khairun itma'anna bih. Fa idza asabatu syarrun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ankabut. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala itu di tebian jemaah. Man ya'budullaha ala harf. Afan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Fa in asabahu khairun itma'anna bi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, dia berada dalam ketenangan. Wah, enak juga ya jadi pemeluk agama Islam, seorang muslim yang Allah berikan rezeki. Wa in asabatu fitnatun, dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, in qalaba ala wajhi, dia berpaling jemaah. Nasallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala khasirat dunya wal akhirah.
orang ini rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mendapatkan surga maka harus bersabar. Bersabar sampai kapan jemaah? Sampai kaki kita salah satunya menginjakkan surga, baru situ selesai kita bersabar. Nah, saya masuk ke kisah jemaah belum? Baik. Nabi SAW sampai bersumpah ya, orang yang masuk ke dalam surga lebih mengetahui tempat tinggalnya di surga dibandingkan tempat tinggal di dunia. Padahal sudah pernah belum mereka ke surga jemaah? Tanya, kenapa mereka lebih mengetahui tempatnya di surga padahal belum masuk ke dalam surga? Saya ingin tahu sini jawaban. Ya jemaah, banyak Arif minggu. Sebutkan oleh para ulama, jawabannya ada dalam hadis yang panjang tentang azab dan nikmat kubur. Dan orang yang beriman di kuburan mereka sudah diberikan tempatnya di surga itu seperti ini. Jadi setiap harinya sudah diperlihatkan jemaah. Makanya ketika masuk ke dalam surga sudah dia tahu lokasinya di mana dia berada di surga. Jamaah, surga itu luasnya langit dan tapi insya Allah nggak ada yang tersesat jamaah. Cuman yang bikin kita merenungkan yang luas langit dan bumi, apakah kita bisa masuk ke dalamnya? Sungguh merugi surga yang luasnya luas langit dan bumi, tapi kita tidak masuk ke dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah jamaah, kita dengar azan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadisnya. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ibn Ajlan an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah wa iyyakum al-fuhsha fa inna Allah la yuhibbul fahisha al-mutafahish wa iyyakum asy-syuh fa innahu da'a man kana qablakum faqataw rahamakum wa da'ahum fastahallu maharimahum. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis dari guru yang Musaddad Musyarat dari Yahya. Ini Yahyanya bisa jadi Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, bisa juga Yahya ibn Zaid, dan keduanya adalah orang yang thiqah. Dari Ibnu Ajlan ini adalah Muhammad Ibnu Ajlan, dan beliau adalah seorang yang derajatnya makbul ya jamaah, diterima tidak sampai pada derajat thiqah. Dari Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi, kalau ini adalah seorang yang thiqah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, iyyakum wadzulm, hati-hatilah kalian dari kedzaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kedzaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan iyyakum wal fuhsh, dan hati-hatilah kalian dari perbuatan keji. Al fuhsh, perbuatan keji, maksudnya yang mengarahkan kepada perbuatan syahwat yang melanggar syariat. Dari ucapan, misalnya ucapan yang porno misalnya, atau dia melakukan perbuatan zina. Ini maksudnya di sini masuk ke dalam al-fuhsh. Fa innallaha la yuhibbul fahish, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang ucapannya dan perbuatannya mengarah kepada hal yang dicela atau hal yang masuk ke dalam kekejian. Wal mutafahish, atau yang mendekati perbuatan dan perkataan yang keji. Wa iyyakum wasyuh,
dan berhati-hatilah kalian terhadap kekikiran, karena kekikiran tidaklah berada pada seseorang kecuali telah menyebabkan orang-orang sebelum kalian menjadikan pemutus silaturahim di antara mereka dan menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi 3 hal yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kedzaliman, kemudian yang kedua adalah perbuatan keji, dan yang ketiga adalah kekikiran. Ini merupakan hal-hal yang dilarang oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan hadisnya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan hadis yang selanjutnya berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Daud bin Qais an Ubaidillah bin Maqsam an Jabir radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah wattaqus syuhha fa inna ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Imam Bukhari rahimahullah taala mengulang hadis yang hampir sama maknanya tapi dari jalur yang lain dari Abdullah bin Maslamah, ini Al-Qanabi. Dia adalah seorang yang thiqah. Kemudian Daud bin Qais, beliau juga adalah seorang yang thiqah, dari Ubaidullah bin Miqsam atau Maqsam, yang lebih tepat Allah taala Miqsam, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, hati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat, dan berhati-hatilah kalian dari kekikiran dan juga keserakahan, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab, membinasakan orang-orang sebelum kalian kecuali karena kekikiran dan keserakahan yang mereka lakukan, hingga membuat mereka menumpahkan darah-darah di antara mereka, wastahallu maharimahum, dan menghalalkan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Hadisnya adalah hadis yang sahih insyaallah, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan hadis yang selanjutnya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, hadis yang panjang jamaah, masih ada waktu 7 menit lagi. Ini bukan hadis tapi athar dari tabi'in. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hamad bin Zaid an Asim an Abi Duha qala ijtama Masrukun wa Sutair bin Sakal fil masjid fataqawwada ilayhima hilaqul masjid faqala Masrukun la ara haula yajtami'una ilayna illa liyastami'una minna khairan fa imma an tuhadditha an Abdillah fa usaddiqa ana wa imma an haditha an Abdillah fasaddiquni. Faqala hadits ya Aba Aisyah qala hal sami'ta Abdullah yaqul al-aynayni yazniyani wal yadani yazniyani wal rijlani yazniyani wal farju yusaddiqu dhalika wa yukadzibu. Faqala na'am qala wa ana sami'tuhu qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun ajma'a li halalin wa haramin wa amrin wa nahyin min hadhihi al-ayah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Qala na'am qala wa ana qad sami'tuhu qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun asra farajan min qawlihi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Qala na'am qala wa ana qad sami'tuhu qala fa hal sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun ashaddu tafwidan min qawlihi ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qala na'am qala wa ana sami'tuhu. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Sulaiman bin Harb, dia adalah seorang yang thiqah, dari Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid beliau juga adalah seorang yang thiqah, dan ana sering sampaikan biografinya beliau, idza qila lahu sayamutu ghadan fala yazidu an amalihi syai'a. Kalau dikatakan kepada Hamad bin Zaid, engkau akan meninggal besok, maka tidak ada lagi amalan yang bisa dia tambah, karena setiap harinya beliau rahimahullah taala mempersiapkan kematian. An Asim, ini Asim An-Najud. Saya tahu Asim jamaah. Asim ini adalah riwayat yang kita sering baca dalam riwayat bacaan kita, yaitu riwayat
Hafiz an Asim. Jadi Hafiz an Asim ini Asimnya. Ini Asim bin Abdullah an-Najud. Dan beliau beberapa ulama mengatakan dhaif dalam meriwayatkan hadis. Akan tapi kata Imam Ahmad beliau adalah seorang yang thiqah. An Abi Duha. Abi Duha ini namanya Muslim ibnu Subaih. Muslim ibnu Subaih. Dan beliau adalah seorang yang thiqah juga jamaah sekalian dan seorang tabi'in. Berkumpullah 3 tabi'in. Siapa saja? Masruq ibnu Ajda, Syutair ibn Sakal, dan juga Abu Duha. Dan 3 orang ini adalah tabi'un al-jalil, tabi'in yang mulia. Fataqawwada ilaihima. Kemudian ketika manusia mengetahui ada Masruq, ada Syutair. Masruq ini siapa jemaah? Seorang budak yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi ulama. Menjadi ulama. Masruq ibn al-Ajda. Beliau seorang yang bekas budak, tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan karena ilmu jamaah. Maka berkumpullah manusia semua untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Masruq dan Syutair. Maka Masruq mengatakan, tidaklah mereka berkumpul kecuali mereka ingin mendengarkan dari kita kebaikan. Jika seperti itu, maka engkau yang memberikan hadis untuk mereka dari Abdullah bin Mas'ud, aku yang akan membenarkan, atau aku yang mengabarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud kemudian engkau yang membenarkan. Maka kata Syutair, engkaulah yang mengabarkan kepada mereka, wahai Abu Aisyah. Jadi kunyahnya Masruq ini siapa? Abu Aisyah. Maka Masruq rahimahullahu taala mengatakan, hal sami'ta Abdullah, apakah engkau pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, al-ainan yaznina, 2 mata itu bisa berzina, wal yadani yaznian, dan 2 tangan itu bisa berzina, wal rijlani yaznian, itu juga 2 kaki itu bisa berzina, wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzibuh, adapun kemaluan yang membenarkannya atau mendustakannya. Maka kata Syutair, iya, wa ana sami'tuhu, dan aku juga mendengarnya. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini telah kita bahas ya dalam beberapa pertemuan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anggota badan itu ada kesempatan untuk melakukan zina. Dan Nabi SAW mengatakan al-ainani yaznian wa zinahuma an-nadhr. 2 mata bisa melakukan zina dan berzinanya dengan apa? Melihat. Dan yang seterusnya jamaah sudah pernah kita bahas. Qala fa sami'ta Abdullah yaqul ma fil Qur'ani ayatun ajma'a li halalin wa haram wa amrin wa nahyin min hadhil ayah. Bukankah kau pernah mendengar atau pernahkah engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, tidak ada dalam Al-Qur'an satu ayat yang mengumpulkan halal dan haram, perintah dan larangan dari ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dalam surat An-Nahl. Maka Syutair mengatakan na'am, qala wa ana qad sami'tu, dan aku telah mendengarnya. Ini ayat yang paling menggabungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, kemudian yang halal dan haram. Itu adalah ayat yang sering kita dengar dari khatib saat naik mimbar. Kemudian juga Masruq mengatakan, apakah engkau pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang lebih mendatangkan jalan keluar dalam setiap permasalahan dari firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian kata Syutair, iya, maka aku juga pernah mendengarnya. Dan terakhir adalah ayat kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidak ada ayat Al-Qur'an yang membuat seorang muslim menyerahkan urusannya kepada Allah dan meminta ampun serta berharap kecuali ayat ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang berbuat zalim
yang sangat banyak, melampaui batas. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tidak memanggil orang yang beriman, tapi orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Asrafu, dalam bahasa asrafu itu sudah melampaui batas, sudah kebanyakan zalim. Allah tetap mengatakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Syirik juga jamaah. Hah? Syirik diampuni enggak? Hah? Diampuni dengan syarat apa? Iya, sebelum meninggal bertaubat. Hatta syirik jamaah. Selama dia mau bertaubat, diampuni. Apalagi dosa selain syirik. Karena kita meminta kepada siapa? Allah yang Maha Pengampun, bukan kepada manusia. Ada Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.